Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah war rasul fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayun sa'ala fi atharihi falyasil rahimah. Rawahul Bukhari. Ikhwat iman, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, sore hari menjelang malam ini dipertemukan kembali dalam kajian kita Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami. Kita sudah masuk ke bab yang kedua setelah kita mempelajari babul adab. Yang kemarin sudah kita bahas di yang terakhir, itu terkait dengan proporsional dalam segala perkara. Dengan hadis yang ke-16. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani melanjutkan dengan bab yang lain, yaitu babul birri wasilah. Bab tentang kebajikan dan silaturahmi. Tentunya apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar ini masih berhubungan dengan yang namanya adab. Karena silaturahmi itu bagian dari adab. Adab seorang muslim dengan muslim yang lain. Karena kita adalah makhluk yang sosial. Makhluk yang membutuhkan orang lain. Makhluk yang dimana tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh dengan orang lain. Kalau kita meninggal, kita diurus oleh orang lain. Kalau kita sakit, kita diurus oleh orang lain. Jangankan hal itu, tubuh kita saja Pak, kalau tangan yang sakit, yang kiri, tangan kanan memegang. Enggak cuma tangan kanan ikut memegang, ikut berbicara mulut, ikut melihat mata. Padahal mata dengan tangan itu berbeda. Yang kotor itu bagian pantat, tapi yang membersihkannya tangan. Yang mengangkat gayung itu bagian tangan kanan, yang kiri yang ngegosok. Artinya, hubungan kita dengan manusia yang lain itu adalah hubungan yang mesti selalu ada. Karena antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Bahkan nanti kita menemukan ayat Al-Quran sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu, maka saling berbaik sangkalah kalian, berbuat baiklah di antara kalian. Seperti itulah yang dikatakan oleh Allah.
dan tidak mendapatkan pahala kalau tidak berbuat baik. Kalau berbuat buruk kita dapat dosa. Kalau kita diam aja dosa. Coba, kita diam saja, menganggap itu biasa saja, itu dosa. Allah dan Rasulnya sangat tidak suka mendiamkan sesuatu yang merusak. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa in lam tastati fa bi lisani. Fa in lam tastati fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau melihat kemungkaran itu, rubah kemungkaran itu. Yang pertama dengan tanganmu. Yang nanti para ulama menyebutkan berbagai versi. Apakah tangan itu mutlak, hakiki? Tidak. Maknanya masuk majazi. Yang disebut dengan tangan di situ, ada ulama yang menyebutkan kekuasaan. Sehingga yang merubah kemaksiatan itu adalah yang punya kuasa. Kalau di tingkat bawah itu ada RT, naik ke atas ada RW, naik ke atas ada lurah, lurah ke camat, camat ke wali kota ke gubernur. Dengan cara seperti itu supaya tentram. Karena kalau tidak, kita akan hidup sama seperti binatang, saling memakan. Sedangkan kita bukan binatang. Yang suka ribut kan binatang. Betul nggak? Yang suka menggigit orang lain itu kan binatang. Yang suka memakan binatang lain kan binatang. Oh, manusia juga suka kok. Tapi tidak semua binatang manusia suka. Kalau di Islam hanya yang halal. Tidak boleh yang haram. Bahkan yang subhat pun dalam Islam dilarang. Dalam Islam dilarang. Contohnya, ikhwatu iman yang masih diperkarakan mubahnya, halalnya adalah terkait dengan memakan binatang seperti halnya cacing. Cacing, ketika ada seseorang yang terkena penyakit yang namanya tipes, kan banyak yang menganjurkan cacing dan cacing. Kenapa cacing? Kata dokter, ada zat yang dibutuhkan oleh tipes, sehingga nanti tipesnya sembuh gara-gara cacing. Tapi orang yang di luar sana, penyakit tipes, nggak pakai cacing. Pakai yang lain. Di Jakarta, daerah Sunda, daerah Jawa, itu pakai cacing. Daerah Sulawesi, daerah NTT, daerah Papua, pakai sagu, Pak. Kan beda, Pak ya? Iya, Pak. Jadi di sini ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu begitu sangat luas kepada umatnya supaya hidup tetap bersama. Apakah sesama Islam saja? Enggak. Islam menganjurkan untuk hidup berdamai dengan orang yang beda agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, siapa yang membunuh seorang kafir, bukan kafir harbi tentunya, kafir dhimmi, maka dia adalah musuhku. Enggak boleh. Dilarang di dalam Islam. Ketika ada peperangan terjadi antara muslim dan kafir, perang. Di dalam Islam dilarang yang namanya menghancurkan tempat ibadah agama lain. Membunuh anak-anaknya, membunuh para perempuannya, haram hukumnya. Begitu cara pandang Islam terhadap sesama manusia. Maka dari hal itu, waktu iman, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, menulis hadis yang ke-17 itu, yaitu hadis tentang manfaat silaturahmi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya. Ingin dilapangkan rezekinya artinya ingin supaya rezeki itu nambah. Ada juga yang mengartikan supaya rezeki itu ada keberkahan. Ada yang mengatakan juga supaya rezeki itu penuh dengan rahmat.
yang sehingga ketika rezeki itu dinikmati, maka kita mendapatkan ketenangan batin, juga melahirkan pahala di balik itu. Karena kalau makan dari barang yang haram itu kan gak boleh. Ya Pak ya. Tapi kan ada barang yang kelihatan halal tapi tidak halal, yang disebut dengan barang subhat. Juga sama, dalam silaturahmi ada yang subhat, yang pura-pura silaturahmi tapi kan meminjam duit. Betul Pak? Yang pura-pura silaturahmi tahu-taunya mau bunuh. Ada kan? Yang pura-pura silaturahmi ternyata mau buat apa? Buat kegaduhan. Buat adu domba. Apakah ada dalam Islam seperti dia? Boleh. Maka tidak semua orang yang datang berhubungan dengan orang lain disebut silaturahmi. Maka yang seperti itu, apakah akan membuat rezeki itu menjadi lapang? Tidak. Tidak ada kelapangan baginya rezeki di situ. Kemudian iman, wa ayyun sa'a fi atharihi falyasil rahimah. Dan tetap dikenang baik setelah wafatnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Di sini disebutkan kekerabatan yang nanti kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, dalilnya banyak itu dalam Al-Quran. Contoh, kita ambil di surat Al-Baqarah ayat 35. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Kita lihat di ayat tadi Pak. Allah menyuruh berbuat baik kepada. Berbuat baik kepada. Ini makna silaturahmi itu. Untuk memberikan kebaikan. Sehingga nanti ada hadis riwayat Abu Daud mengatakan, silaturahmi itu mau nanya kabar. Nanya kabar. Apa kabar kamu hari ini? Sehat atau tidak? Itu silaturahmi. Bahkan nanti ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara kami berbuat baik kepada orang tua kami? Maka beliau mengatakan apa? Sambunglah silaturahmi orang tuamu. Jika dia ada punya teman yang masih hidup, sambung terus. Jika memang orang tua kamu senang bikin makanan buat orang yang menginginkan, bikin, sambung lagi kebaikan itu. Bila memang dia punya saudara, sambung lagi saudaranya. Jadi silaturahmi itu tidak sebatas dengan keluarga. Silaturahmi itu tidak sebatas dengan kerabat dekat. Silaturahmi itu menyeluruh. Itu silaturahmi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat As-Sur ayat 23 Allah berfirman, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba wa may yaqtarif hasanah najid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia yang diberikan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri. Ini silaturahmi.
Antum hadir di pengajian, saya hadir di pengajian. Ini juga silaturahmi. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Ta'allum antara guru dan murid. Itu silaturahmi. Murid mendatangi guru, guru mendatangi murid, bertanya tentang kebaikan. Itu juga silaturahmi. Jadi tidak menganggap silaturahmi itu tok-tokan. Oh, ini mah saudara saya. Ini mah adik bapak saya. Ini mah kakak dari ibu saya. Enggak. Bahkan guru dan murid itu pun kalau bertemu silaturahmi. Apa di jalan? Tidak. Ta'allum, tempat majlis ta'lim. Nah, kemudian di surat Al-Anfal, saya bacakan di mukadimah tadi. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasula in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang yang beriman. Pembagian harta warisan itu tidak hanya untuk menikmati, tidak. Tapi supaya ada sambungan antara Rasul dengan para sahabat. Sehingga nanti niatnya mendapatkan harta rampasan ghanimah itu bukan karena hartanya, tapi karena ingin supaya mendapatkan nilai kebaikan dalam pembagian itu. Itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul. Sampaikan kepada umat. Zakat, ya Pak ya. Kemudian apa lagi Pak? Pembagian itu Pak ya. Tiba-tiba ada kan pembagian sumbangan. Ingat baik-baik. Sumbangan itu bukan karena barangnya, tapi karena ada silaturahmi di dalam pembagian barang itu. Karena niatnya lillahi ta'ala, maka nilai lillahi ta'ala itulah yang didapat. Oleh siapa? Oleh yang memberi dengan yang menerima. Itu silaturahmi. Zakat dengan mustahik. Itu silaturahmi Pak. Lebih-lebih lagi, kalau yang muzaki ini langsung memberikannya kepada mustahiknya. Itu kan silaturahmi yang mempererat lagi. Tapi bukan karena barang itu berasnya cuma sekilo 2 kilo, tidak. Tapi karena ada rasa empati yang kuat kepada saudaranya yang membutuhkan. Timbul silaturahmi hubungan. Saya punya barang buat kamu, kamu makan. Saya ingin pahala dari Allah. Saya butuh makanan itu darimu. Kalau saya makan barang itu jadi pahala. Betul nggak Pak? Jadi memberi itu bukan masalah memberinya Pak. Masalahnya silaturahminya itu. Hubungan yang melahirkan nilai dari Allah. Bukan kecil, bukan besar, bukan sedikit, bukan banyak. Bukan. Makanya di hadis tadi dihubungkan antara rezeki dengan silaturahmi. Kenapa? Rezeki itu Pak jangan dipandang, oh iya nanti dapat duit, oh iya nanti dapat beras, oh iya nanti dapat kue. Enggak Pak. Mana yang lebih enak Pak dapatnya Pak? Kalau kita bertemu dengan saudara kita, tenang rasanya. Yang selama ini mungkin ada 2 bulan, 3 bulan gak pernah ketemu Pak. Pas ketemu gimana? Ada rasa bahagia gak? Ada rasa bangga gak? Ada doa gak di sana? Bukan urusan barang yang dibawa Pak. Iwatu iman, coba nanti di bulan Ramadan, pas lagi mudik. Orang tua yang di kampung kita itu, bagi bapak-bapak yang mudik ya, ibu-ibu yang mudik. Pulang itu, gak perlu bawa barang apa-apa. Lihat muka kita aja, Masya Allah. Senyum-senyum sana-sini itu. Apalagi kalau kita membawa cucunya. Yang digendong duluan cucunya. Memang nanya bapak sama ibu, kagak. Mana cucu saya? Mana cucu saya? Ada di mobil, dibuka pintu mobil, cucunya yang diambil. Mau dipeluk apa kagak terserah dia. Pokoknya dia gendong cucunya. Pulang ke Jakarta lagi. Padahal kita tadi nggak bawa apa-apa Pak ya.
Pulang, ada beras. Ditolak dikasih, Pak. Benar, Pak? Ditolak, udah nek, udah kek, nggak usah berasnya. Ada di Jakarta, enggak, bawa enggak. Mama marah nih. Papa marah nih. Sampai kita belum pulang ke Jakarta aja, dia 2 hari udah prepare. Nyariin barang yang buat dibawa lagi kita. Kardusnya, talinya, apa aja dibawa semua. Saking bahagianya, Pak. Padahal kalau kita lihat, Pak, kita nggak bawa apa-apa. Kok pulangnya bawa apa-apa? Mereka tidak menerima apapun dari kita. Cuman lihat muka kita itu kayaknya lebih berharga ketimbang barang yang dibawa. Nanti bapak-bapak yang duduk di sini kayaknya juga merasakan begitu, Pak ya. Ketika mantu itu tinggalnya jauh dari kita, Pak ya. Bapak tinggal di Jakarta, mantunya tinggal di Padang, mantunya tinggal di Sulawesi, tinggal di Papua. Tiba-tiba mudik ke Jakarta, Pak. Senang gak, Pak? Ketemu dengan cucu. Saya yakin, Pak, tetangga pun dibilang, ini cucu gue nih. Ini cucu gue, ini cucu yang ketiga. Ini udah SD nih, yang ini nih. Nih, yang cantik ini, yang soleha ini. Bahagianya, Pak. Mohon izin, Pak ya. Kakeknya habis duitnya sama neneknya. Dikuras sama cucunya. Betul gak, Pak? Bapak ngelarang, orang tua dari anak ngelarang. Pak, udah, Pak, jangan ngasih. Malah diomelin, Pak. Malah diomelin. Itulah rezeki, Pak. Itulah rezeki. Bukan benda yang kita punya, bukan. Bapak dapat kesehatan nggak? Dapat, Pak. Itu rezeki bukan, Pak? Itu rezeki bukan, Pak? Bapak dapat istri nggak? Rezeki bukan? Bapak punya anak nggak? Rezeki bukan? Punya teman nggak? Rezeki bukan? Bisa sholat? Rezeki bukan? Bisa ngaji? Rezeki bukan? Orang memandang rezeki itu adalah barang, Pak. Sehingga ketemu uang di jalan, walaupun uang itu adalah uang subhat, bukan uang dia, oh ini mah rezeki saya. Apalagi kalau gambarnya 2 orang hebat. Gambarnya 2 orang hebat. Warna lembarannya merah. Katanya rezeki, itu bukan rezeki, Pak. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya lukotoh. Barang temuan. Para imam berbeda pendapat kalau ketemu uang itu. Ada yang bilang suruh nunggu sampai seminggu. Ada yang bilang sampai sebulan. Lah kita mah enak-enak baik. Masuk aja. Betul, Pak? Masuk ke dalam perut, Pak. Yaumil akhir. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Sebagaimana yang pernah saya katakan dan saya bacakan ayat Al-Quran surat Yasin ayat 65 itu. Itu hanya 2 yang berbicara. Tapi sesungguhnya perut ini yang berisikan yang haram. Nanti di yaumil akhir akan berbicara. Kan bahan bakar api neraka kan manusia dan batu, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 24 itu, Pak. Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Hendaklah kalian takut dengan api neraka yang bahan bakarnya dari api, yang bahan bakarnya api neraka, manusia dan batu. Diperuntukkan untuk orang kafir. Kafir di situ para ulama tafsir ada yang menyebutkan kufur. Ada juga yang menyebutkan kafir hakiki. Karena hanya mereka yang melakukan itu. Orang kafir itu makan yang haram. Orang kafir itu berbuat yang maksiat. Tapi diserupakan sama kita. Maka Nabi mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dari kaum mereka. Kaum yang ono. Kaum yang ono. Ngapain mereka? Magdub, dol. Dimurkai dan sesat. Kenapa mereka magdub? Kenapa mereka dol? Karena mereka merubah penyembahan. Karena mereka melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah. Maka Allah murka. Seperti orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya umat Islam malah menyerupai Yahudi. Menyerupai orang Nasrani.
You can see me, I can see you. Bangga. Pas dilototin, marah. Tapi ditunjukin, murah. Lebih mahal paha ayam ketimbang paha manusia. Lebih mahal ceker ayam ketimbang ceker manusia. Dimuliakan oleh agama, Pak. Tetapi tidak dimuliakan oleh manusia. Allah mengatakan tutup aurat. Betul, Pak? Itu memuliakan bukan, Pak? Memuliakan. Tapi kita malah tidak melakukan itu. Sebaliknya, saya tanya, apa itu bukan termasuk orang yang mengikuti ajaran mereka? Ya, Pak. Kalau kita saling bermusuhan, Pak, sesama orang-orang beriman, Pak, bermusuhan nih, Pak. Apa enggak sama dengan orang sono yang musuh-musuhan juga? Ya, Pak. Baca sejarah tentang Madinah. Sebelum Nabi ada di Madinah. Ya, Pak ya? Sebelum Nabi ada di Madinah. Madinah nama aslinya Yasrib. Ketika Nabi nyampe di Madinah, ganti nama. Namanya Madinah. Madinatul Munawwarah. Apa yang terjadi di Madinah, Pak? Perang antara suku, antara kabilah. Padahal sama-sama penduduk Madinah, berantem. Sama-sama penduduk Jakarta, berantem. Tawuran sana sini. Sama-sama kaum muslimin lagi. Tawuran, bangga banget. Bawa golok, bawa celurit. Kalau begitu ada silaturahmi enggak? Enggak ada, Pak. Terputus itu, Pak. Terputus semua itu. Makanya di dalam Islam sangat membenci perbuatan seperti itu. Fa aslihu baina akhwaikum. Oh, kamu mau orang Padang. Kamu mau orang Sunda. Kamu mau orang Jawa. Di Islam tidak boleh ada kata itu. Boleh engkau jadi orang Sunda. Ketika engkau jadi orang beriman, maka engkau adalah saudaraku. Darahmu adalah darahku. Matiku adalah matimu. Sehingga nanti ada ulama syahid mengatakan, Ishkariman au musyahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Mulia dengan syariat Allah. Yang tidak membenci siapapun. Karena orang Islam tidak diajarkan untuk membenci agama lain, Pak. Dilarang. Dilarang. Orang Islam dilarang membenci agama lain. Mau dia Nasrani, mau dia Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu. Tidak ada, Pak. Orang Islam disuruh membenci mereka. Tidak ada. Allah hanya membenci maksiat, Pak. Allah hanya membenci yang jelek. Mau dibuat oleh mereka atau dibuat oleh orang beriman, Allah benci. Kenapa Allah benci? Karena jika ada kemaksiatan, tidak ada silaturahmi. Jika tidak ada silaturahmi, maka tidak ada persatuan. Kalau tidak ada persatuan, ada nggak kedamaian? Ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Saya tidak menemukan. Jangankan, Pak, satu kampung, Pak, antara Cipayung nih, Pak, sono Cilangkap, ini Setu, Pak, berantem, Pak. Tetap aja, Pak, nggak tenang, Pak, lewat tuh, Pak. Saya merasakan hidup di Manggarai, Pak. Saya yakin Bapak-bapak tahu itu. Yang namanya Manggarai sering tawuran, Pak. Ya, Pak ya. Kandang kuda, ya Menteng, ya Manggarai itu bagian pintu air. Luar biasa, Menteng Tenggulun, Hajar kemana, Atakwa. Masjid saya ada di tengah pasar, Pak. Kena itu, Pak. Kandang kuda ketika sama Rawa Jelawe itu, Atakwa itu. Ngerasain, Pak. Merasakan sekali demikian tuh, Pak. Apa perintah Allah, Pak? Wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Disuruh bersatu, bukan berpecah. Di dalam ayat lain, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Coba,
Manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Betul Pak? Laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku, berkobilah-kobilah. Apa gunanya? Lita'arofu. Supaya kita saling kenal. Saya jadi tahu Pak. Orang Padang ternyata suka bikin rendang. Kan gitu Pak ya? Oh saya tahu Pak. Kalau ketemu sama orang Ambon, orang Papua, ya Pak ya, orang Sulawesi, mereka makannya apa Pak? Sagu Pak. Betul Pak? Ketika mereka bikin sagu itu, enggak ujuk-ujuk langsung jadi, itu sagu Pak. Kalau airnya kagak bener, sagu kagak jadi Pak. Mereka bilang, kalau mau makan, makannya pakai kuah kuning. Betul Pak? Ada yang pernah makan Pak pakai kuah kuning? Ya Pak? Ikannya dipotong Pak, bikin pakai kuah kuning Pak. Rebusnya pakai mangga muda Pak. Enak sekali itu Pak. Enak sekali Pak. Nikmat itu Pak. Mohon izin Pak, kalau saya menyebut, kalau ada yang ngiler, saya nggak bisa kasih Pak. Itu aja Pak. Itu nikmat Pak. Belum lagi ada ulat sagu Pak. Yang dimana orang Jakarta pasti kagak suka Pak. Orang Papua, orang Sulawesi makan ulat sagu Pak. Enak sekali Pak, dipepes Pak. Dipakein daun pisang Pak. Dibungkus Pak, di dalamnya itu Pak dikasih kemangi, dikasih juga dengan yang namanya asam jawa Pak. Tambah nikmat Pak. Nggak cukup nasi cecentong Pak. Itu butuh nasi satu panci Pak. Dibawa langsung Pak. Lebih nikmat. Makannya barang-barang Pak di samping pohon sagu. Minumnya air tuak di situ Pak. Air kelapa Pak. Lebih nikmat lagi Pak. Tidak perlu bawa ikan gede-gede Pak. Tidak perlu potong kambing Pak. Dengan begitu, duduk bersama beriringan Pak. Habis itu kerja barang-barang lagi motong sagu Pak. Tidak ada yang ribut. Begitu indahnya kehidupan itu Pak. Saya merasakan itu. Iya, saya merasakan Pak. Karena Islam mengajarkan demikian. Makanya di dalam Al-Quran tadi, ketika Allah mengatakan kami ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan bersuku-suku dan berkobilah-kobilah. Lalu kemudian Allah katakan, gunanya adalah lita'arofu. Saling kenal. Saling kenal Pak. Masakan orang Medan dengan masakan orang Aceh beda tipis. Ya Pak. Kalau orang Medan bumbunya banyak. Betul Pak? Pernah makan nggak Pak? Orang Medan punya makanan Pak. Kemudian orang Aceh bumbunya itu lebih lagi. Lebih lagi, apalagi kalau ada daun ganjanya dimasukin ke situ. Selembar dua lembarnya, kalau yang masih muda Pak. Jangan yang udah kering Pak, ntar ditangkap polisi. Nggak boleh itu Pak. Karena memang kadang-kadang masak tuh pakai daun ganja kan. Biar lebih nikmat. Sampai ada yang pernah bilang itu. Ya, tapi memang bahaya juga ya Pak ya. Kalau ketahuan polisi tangkap juga. Gitu kan. Kalau cuma dikit masuk. Apa dia seperti sabu-sabu? Enggak Pak. Dia hanya memang memberikan rasa itu Pak. Nah, ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perbedaan itu, lita'arofu, kemudian terjadinya silaturahmi. Oh, kamu orang Padang. Iya betul Pak. Gimana kabarnya? Sehat kah? Baiklah. Orang Padang jawab tuh Pak. Orang Padang jawab, orang Surabaya. Pripun kabare? Loh, ini bahasa apa lagi? Indonesia itu Pak, lebih dari 1000 bahasa kalau nggak salah Pak disebutkan Pak. Di kampung saya Pak, satu doang itu ada 3 bahasa Pak. Bahasa Bima, bahasa Pae, bahasa Toe. Di kampung saya Pak, bahasa Bima, bahasa Pae, bahasa Toe. Pae itu artinya tidak, Toe itu artinya tidak. Cuman beda penempatannya. Begitu indahnya Indonesia itu Pak. Dibandingkan dengan negara-negara lain. Allah ciptakan Indonesia begitu sangat bahagia sekali. Nah, ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram ini, adakah faidah di dalamnya? Tentu ada wahai saudara-saudaraku. Tentu ada. Ikhwati iman,
Hadis ini yang pertama, ada persamaan dengan ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Di mana Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Mereka yang menyambung. Mereka menyambung karena memang Allah menyuruh menyambung. Kenapa disuruh menyambung? Karena antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Pak, masuk surga itu berjamaah, bukan masuk surga sendiri. Ingat baik-baik, Pak. Masuk surga itu berjamaah, bukan dewekan. Di rumah bisa nggak berjamaah? Bisa, sama istri, sama anak. Sama cucu, sama mantu. Ngapain? Sholat berjamaah, habis sholat berjamaah, ngaji berjamaah. Bisa, Pak. Tapi kalau sendiri gimana? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Manfaat berjamaah itu seperti itu. Kemudian ikhwat iman, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, makna eksplisit dari ayat di atas membicarakan tentang silaturahmi. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan mayoritas ahli tafsir. Lalu kemudian ikhwat iman yang kedua disebutkan dalam Sahih Bukhari di nomor 5989 dan juga di Sahih Muslim nomor hadis ke 2555, satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Kata Nabi begitu. Ar-rahim itu menggantung pada arsinya Allah. Ar-rahim itu menggantung pada arsinya Allah. Apa itu yang dimaksud ar-rahim? Taqulu man wasolani wasolahullah. Siapa yang menyambung aku, maka Allah pun akan menyambungnya. Apa maknanya? Maknanya ikhwat iman silaturahmi. Maknanya silaturahmi. Siapa yang menyambung aku, maka Allah akan menyambungnya. Bukankah kita ini sedang menyambung dengan Rasulullah? Bapak tadi waktu sholat, pas dia rakaat terakhir tahiyat, baca apa? Baca apa? Baca nggak, Pak? Ada apa, Pak, di sana? Ada apa, Pak? Salawat kan? Apa kata Nabi? Barang siapa yang berselawat atasku akan mendapatkan berapa ganjarannya? 10 kali lipat. Diletakkan cuma satu di situ, Pak. Kenapa diletakkan? Karena kita itu jarang berselawat atas Nabi. Benar nggak? Benar nggak, Pak? Kapan kita berselawat kepada Nabi? Ya waktu sholat. Cuman itu aja tuh. Di luar sholat. Ada yang berselawat, ada yang enggak. Iya kan? Padahal kita pingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya, sampai disebutkan di Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Berselawat. Walaupun nanti penafsiran tentang selawat di sana, para ulama tafsir berbeda pandangan. Tapi intinya waktu iman, menyambungkan antara aku dengan Allah. Wasilahnya adalah Rasulullah. Salat ini siapa yang ngajarin salat? Rasulullah kan? Berarti orang yang tidak salat, orang yang tidak mengikuti Rasulullah. Kalau dia ngaku sebagai umatnya Rasul, sedangkan dia enggak salat, apa jadinya, Pak? Pemahamannya, Pak? Kalau Rasul aja sampai bengkak kakinya salat tahajud malam itu, salat tahajud itu. Lah kita cuma salat 2 rakaat aja kagak mau.
Katanya pingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Diletakkan di sana, Pak. Dengan sholat kita salawat. Oh, subhanallah, Pak. Ada salawat di sana, Pak. Bahkan sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang berdoa setelah salawat itu, maka Allah akan menggugurkan 4 hal darinya. Apa doanya, Pak? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyahid dajjal. Subhanallah. Apa artinya itu, Pak? Digabungkan di sana, Pak. Kita disuruh bersilaturahmi, Pak. Kemudian ikhwat iman yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, silaturahmi termasuk sebab paling kuat di mana dengannya Allah meluaskan rezeki penyambungnya, memberkahi keturunannya, dan memperpanjang umurnya. Ada silaturahmi yang berbeda, Pak, seperti tulis buku. Buya Hamka sampai sekarang namanya ada nggak? Ada. Kiai Haji Ahmad Dahlan ada. Hashim Asy'ari ada. Kiai Haji Wahab Hasbullah ada. Ulama-ulama dahulu, mereka menulis buku, dibaca oleh kita. Namanya terus dibaca nggak? Namanya terus dikenang nggak? Kalau kita meninggal, apa yang dikenang? Kalau gajah mati meninggalkan apa? Gading. Kalau manusia mati meninggalkan, sedangkan kita tidak membuat nama. Apa yang terjadi? Dilupakan. Sholat berjamaah aja jadi kagak. Orang jadi lupa, kagak pernah tahu. Sholat berjamaah kagak ada. Kenal sama pengurus masjid juga kagak. Kenal sama jamaah lain kagak. Ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya silaturahmi itu. Diajarkan oleh Rasul. Coba Bapak habis sholat, sebelum selesai sholat, salam kiri kanan enggak? Kalau sholatnya sendiri, salamnya ke siapa? Salatnya siapa, Pak? Kalau ada orang di sampingnya, Pak, enak nggak, Pak? Serasa mau dijawab, Pak. Nengok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau kayak begitu, Pak, lagi sholat sendiri gimana? Apakah nggak boleh sholat sendiri? Boleh, Pak. Sholat sendiri boleh. Tidak dilarang, Pak. Tidak dilarang, Pak, sholat sendiri, Pak. Tapi lebih utama sholat berjamaah. Nabi itu menyebutkan begitu. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendiri. 27 derajat. Jangan hitung 27-nya, Pak. Hitung nikmatnya sholat berjamaah, Pak. Kita bisa khusyuk, Pak. Kalau sendiri, Pak, 2 menit enggak. 1 menit kurang, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai, Pak. Coba sholat berjamaah, Pak. Kita masih lama menikmati, Pak. Kita zikir, kita doa, mohon sama Allah, Pak. Betul nggak, Pak? Habis sholat ketemu teman. Assalamualaikum. Gimana kabarnya antum? Gimana kabar orang rumah, sehat semua gak? Wah, rasanya itu ada yang perhatiin. Udah isya, Pak, ya. Jadi kalau bahas silaturahmi ini sebenarnya panjang, Pak. Ayatnya kalau di Al-Quran saya menelisik sampai dengan 12 ayat tentang silaturahmi. Dan inti dari silaturahmi itu adalah bagaimana kita itu mesti beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Karena kebanyakan ayat silaturahmi itu selalu berhubungan dengan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Baru kesananya itu tentang silaturahmi. Nanti belakangnya ada kalimat ya, Ghafurur Rahim, Salamun, dan macam-macam, Pak. Itu menandakan bahwasannya silaturahmi itu bukanlah sebuah pertemuan biasa, tapi silaturahmi adalah pertemuan yang luar biasa. Pertemuan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena ada doa dari sahabat-sahabat kita. Aku saksi daripada antum, antum saksi ana. Kalau sendiri siapa yang nyaksiin? Begitu, Pak, modelnya, Pak. Baik, ikhwat iman, karena waktu sholat isya sudah tiba,
Kalaupun ada yang mau ditanya, sebentar, satu atau dua, saya persilakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ketika kita mendoakan Pak Rabbik firli wali walidayya dan seterusnya itu, apakah termasuk silaturahmi dengan orang tua kita yang sudah meninggal Pak? Kemudian yang kedua, bagaimana silaturahmi dengan mertua Pak, yang juga sudah meninggal juga? Sayang sama mertua Pak ya? Iya Pak. Ini berarti mantu idaman ini Pak. Atursun. Yang pertama, apakah Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Termasuk silaturahmi kita dengan orang tua? Iya. Karena silaturahmi itu tidak sebatas pertemuan. Termasuk mendoakan itu adalah silaturahmi. Dan ayat Rabbi ghufirli wali walidayya itu dari Allah. Bukan hadis Nabi, itu ayat Allah. Diajarkan oleh Allah cara mendoakan orang tua langsung. Rabbi ghufirli wali walidayya. Inilah cara mendoakan orang tua. Nyambung terus silaturahmi. Ya kalau kita putus doanya, berarti kita kan gak suka sama ayah kita. Kan ada Pak ya, anak yang gak suka sama orang tuanya. Mudah-mudahan Allah cepat matikan dia biar hartanya bisa. Ada Pak. Ya karena memang orang tuanya tidak mendidik agama kepadanya. Tapi ada anak yang tidak dididik agama oleh orang tuanya, justru lebih beragama dari bapak dan ibunya. Dia selalu mendoakan orang tuanya. Betul Pak? Ada seperti itu Pak. Makanya kita tidak boleh menjustis orang Pak. Yang kedua tadi, bagaimana dengan mertua? Dengan mertua sama Pak. Dengan mertua mendoakan. Kalimat Rabbi ghufirli itu, ada ulama yang menyebutkan bahwasannya termasuk mertua. Karena dia saat itu telah menjadi orang tua kita. Anaknya kita ambil. Anaknya kita ambil. Walaupun dalam hadis terkait dengan ketaatan, yang namanya laki-laki lebih diutamakan kepada ibu bapaknya ketimbang kepada mertuanya. Bukan berarti membiarkan mertuanya salah. Utama boleh ke ibu bapaknya, tetapi jangan lupa juga mertuanya. Sejahat apapun mertua, tetap itu mertua. Ingat, istrimu adalah anak mereka. Diambil oleh kita supaya dibina dan dididik. Karena pernikahan itu bukan cuma seksual, Pak. Pernikahan itu adalah membina nilai-nilai ibadah di dalam diri seorang istri supaya menjadi pendoa nanti, Pak. Kenapa saya katakan supaya jadi pendoa? Baca di Al-Quran. Sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu adalah fitnah. Ngerti arti fitnah, Pak? Dalam hadis Bukhari nanti disebutkan, istrimu akan mencerumuskan kamu ke dalam neraka kalau kamu tidak mengajarkan agama kepada istrimu. Aurat istrimu tanggung jawab siapa? Suami. Karena sudah saya terima nikah dan kawinnya si Fatimah binti Abu Thalib dengan mahar sekian tunai. Kan begitu, Pak? Berarti kita sudah nanggung semua. Semua istri kita itu. Makanya kenapa seorang istri mesti taat sama suami? Karena tanggungan udah sama suami. Bukan bapak ibunya lagi. Itu Pak ya? Baik. Cukup Pak ya? Satu pertanyaan. Pas. Ikhwatul iman, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Memberkahi kita dan keluarga kita. Dan menjadikan kita dan keluarga kita min ahlil jannah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.